semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali di podcast Katolik Itu Keren bersama saya Kristiansia Darmeda. Dan kali ini kita ditemani oleh Kak Patricia Silalahi. Hai, saya Patricia Silalahi dari Paroki Silalahi. Oke, jadi di sini tuh aku mau ngajak Kak Patricia untuk curhat nih. Nah gini Kak, kemarin kan waktu aku jalan-jalan nih sama keluarga. Nah pas di rumah makan, kan biasanya kita kalau misalnya sebagai umat Katolik ya, kalau kita mau makan tuh sekarang udah jarang yang kayak buat tanda salib terus berdoa. Iya. Simpelnya kita hanya buat tanda salib aja kan. Nah, ada nih satu orang kayak karena kebetulan dekat kan meja makan kami. Iya. Terus kulihat dia tuh buat tanda salib, tapi bukan di sini Kak, di piring. Dan kebetulan memang di tempat kami liburan itu minoritas Kristen lah, ya mungkin dominannya tuh agama yang lain gitu. Jadi menurutku saudara kita itu malu gitu ya jadi umat Katolik. Mungkin juga saudara itu takut karena di wilayah itu kan minoritas. Iya betul juga. Tapi kata Santo Cyrilius dari Yerusalem, kita itu sebagai umat Katolik atau umat Kristiani jangan malu untuk menandai diri kita itu atau mematrai diri kita itu dengan tanda salib, karena makna dari tanda salib ini sangat besar. Contohnya itu seperti kita lihat Tuhan disalib karena dosa kita. Ya, betul. Itu merupakan tanda kemenangan atau tanda salib yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ mungkin aku nilai saudara tersebut nggak karena malu, tapi karena takut. Oke. Bisa juga sih Kak. Cuman gimana ya? Sangat kasihan gitu ya. Apalagi kan saudara kita itu masih orang muda tentunya. Seharusnya kita sebagai orang muda Katolik lebih semangat lah kan untuk menunjukkan harusnya itu. kita yang menunjukkan kalau kita itu Katolik. Apalagi di daerah yang minoritas Katolik ini, justru disitulah seharusnya kita menunjukkan kalau kita itu orang Katolik gitu sih menurutku ya. Iya. Karena hanya kita loh yang make tanda kemenangan ini. Memang sebagian orang Kristen juga ada yang menggunakannya. Tetapi umat Katolik inilah yang dominan memakai tanda salib itu. Terusnya kan di Indonesia sendiri itu kan hanya Katolik ya kan. Apalagi kan yang tempat aku jalan-jalan itu di Katolik. Jadi gini, untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada yang malu atau takut sekalipun untuk membuat tanda salib, ayo dong, kita itu sebagai orang muda seharusnya kita yang gimana ya namanya? Ya kita lah yang menunjukkan jati diri Katolik itu. Karena kan kita generasi penerus lah, bunga-bunga gereja yang harus semangat lah untuk menunjukkan itu Katolik itu keren. Yes, betul. Kayak judul podcast kita ya. Oke, ngomong-ngomong dengan tanda salib, itu apa sih makna sebenarnya Kak? Tadi kan Kakak bilang itu makna kemenangan. Selain itu, mungkin kenapa harus dikening di sini terus di sini? Nah, itu kita udah masuk ke caranya juga lah ya. Oke. Nah, kalau cara menggunakan tanda salib itu banyak sekali ragamnya. Oke. Terus kalau menurut saya yang terpenting itu bukan cara tanda salibnya, tapi bagaimana kita memaknai atau mendalami apa makna tanda salib itu. Oke, jadi gini nih, kayak yang Kakak bilang ada banyak ya kan cara-cara. Jadi mari kita bahas satu persatu dan maknanya juga ya kan. Pasti beda-beda juga maknanya. Oke. Nah, dimulai dari 3 jari, 2 jari atau 5 jari. Oke, sangat sering ya. Jadi banyak nih umat Katolik yang menggunakan 2 jari, 3 jari atau 5 jari. Nah, sebenarnya ini tidak difokuskan mana yang dipakai. Dari maknanya juga, dari 2 jari itu maknanya dari umat dengan Tuhan itu mempunyai relasi yang kuat. Kalau 3 jari itu memaknai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau 5 jari itu memaknai tentang luka-luka Yesus. Oke, betul. Nah, selain itu juga kayak misalnya
ada nih Kak yang buat di dada, ada yang di perut. Iya, Itu aku, banyak kan. Jadi mana nih yang benar? Ya, berarti aku selama ini salah dong. Iya. Ya kan? Jadi umumnya itu tanda salib yang digunakan itu dalam nama Bapa dan Putra. Putranya di perut. Di perut. Dan Roh Kudus, amin. Tetapi tidak Katakan juga. iya, dikatakan juga wajib harus di perut. Karena bisa juga di dada kita. Beda Nah, maknanya. beda. Oke. Kalau entahnya di perut itu Tuhan Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria. Iya. Kalau di hati kita ya Tuhan Yesus itu di hati kita. Tinggal di hati kita. Oke, ya betul. Jadi kalau misalnya kita buat di dada atau di perut juga itu bukan menjadi masalah yang besar ya, nggak kan? masalah. Pokoknya balik lagi, bagaimana kita memaknai tanda salib itu. Tanda salib itu juga ada 2 jenis. Oke. Ada yang dalam nama Bapa, Nah, iya. Putra, terus dan Roh Kudus, amin. Ada yang terbalik kan, Iya, Kak? Iya, ada aku dari sering. kiri, ada dari kiri ke kanan, ada dari kanan ke kiri. Iya. Nah, biasanya itu yang dari kiri ke kanan itu yang memakai gereja Katolik Roma. Kalau yang memakai dari kanan ke kiri itu yang memakai gereja-gereja Timur, Dara. Oke, tapi sama-sama Katolik ya. Iya. Cuman ini nih ada banyak ya kan yang sekarang itu sering kita dengar itu katanya ya kalau misalnya dari kiri Dari- ke kanan. dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Itu salah gitu. Gara-gara kan tadi ada 2, kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Salah satunya itu ada yang salah gitu, katanya gitu. Tapi itu kan udah aturan dari gereja tersebut. Oke. Jadi sebenarnya itu sama nggak sih Kak? Maknanya kalau misalnya aku mau pakai kiri kanan ke Ya kiri? sama, Bisa. bisa. Oh, Karena oke. kalau memang kita di gereja Timur menggunakan dari kanan ke kiri, kalau kita gereja di Roma dari kiri ke kanan. Jadi sebenarnya itu tidak masalah yang besar sih. Kita dari terus kiri ke kanan guys sih. Kita itu kiri ke kanan. Kalau timur kanan Kanan ke ke kiri. kiri. Itu kebalik. Oke. Untuk maknanya sendiri kalau di sini arti tadi kan selain itu maknanya tadi kan itu kemenangan kita. Iya. Artinya kayak di kening. Tadi kan kita masih bahasin di perut dan di dada. Kening di sini itu Ini Putra dan Roh Kudus. Bapa, Iya, Putra Bapa dan Roh Kudus. Itu Tritunggal. Oh iya. Oke. Aku kok baru ya. Selama ini aku udah menjadi orang muda Katolik tapi aku baru Iya. nggak akan hal itu. Berarti selama ini aku belum betul-betul Memaknai. itu hanya sekedar Tanda. kebiasaan Iya. kebiasaan aja ya kan. Iya. Oke, ayo nih teman-teman yang sama kayak aku yang membuat tanda salib itu hanya sekedar tanda kebiasaan dan aja. tanda. Iya, kalau misalnya kita berdoa ya gitu kayak Ya memang udah buat tanda wajib. salib aja gitu. Iya, itu udah wajib. Itu salah. Oke. Jadi sebenarnya yang harus kita maknai itu ya maknanya yang harus kita yang perdalam ya lah. itu maknanya bukan dari Cara atau caranya. apa. Oke. Nah, tadi yang aku dengar itu yang Kakak bilang tangan 2 jari, 3 jari sama 5 jari. Itu juga bebas kita gunakan. Boleh. Oh iya. Bebas. Itu nggak ada ketentuannya Kak. Misalnya kalau kita mau doa ini harus pakai ini. Enggak. Oh iya. Kalau entahnya kita kebiasaannya 2 jari, ya udah memiliki makna juga kan. 3 jari juga memiliki makna, 5 jari juga memiliki makna. Oke, tapi gini nih Kak, aku juga sering lihat teman gimana ya? Mungkin ini teman-teman yang salah nih. Harus Iya, kita iya. peringati. Iya. Lihat ya. Oke. Mungkin dia terlalu sepele ya kan menggunakan Tanda salib. membuat tanda salib itu menggunakan jari yang tidak sewajarnya. Tapi ada juga sih yang buat kayak cuma 1 jari gini atau kayak gini. Yap. Itu apa sih? Memang Gitu. balik lagi itu nggak wajib atau aturan yang memang harus 2 jari, harus 3 jari, enggak. Pokoknya jari yang terlarang itu janganlah menggunakan itu menandai diri kita. Marahin nih, Kak. Itu, tanda kemenangan itu kan tanda menandai kita, matrai kita sebagai ciptaan Tuhan. Masa kita menandai diri kita dengan jari yang salah, Tidak sewajarnya, jari ya. yang terlarang?
Malah kayak gini Kak, aku kan bilang, itu salah loh gini-gini. Mungkin dia sebenarnya udah nonton kalau misalnya kita buat tanda salib itu kayak 2 jari, 3 jari itu bahkan 1 jari pun terserah kita. Iya. Dia bilang kayak gini lah, itu kan gak salah kan, gak ada juga dilarang. Terus aku bilang lagi gini Kak, iya memang gak dilarang, cuman kan arti yang kau buat itu udah salah. Jari gitu. yang dibuatnya Dibuat itu, pun gak layak lah. Kayak misalnya kita di umum gitu kan, taunya jari itu yang tidak baik. Iya. Gitu kan. Jari yang terlarang. Terkutuk. Enggak loh, dia nggak punya salah. Arti yang sering di masyarakat itu yang salah tentang ini. Oke, penggunaan dia kan. Iya. Selain itu, gini nih Kak. Kalau misalnya kita di gereja, selain tanda salib yang gini, kalau misalnya kita di gereja, tuh kalau misalnya kita mau inilah Injil Tuhan ya, menurut ini dimuliakanlah Tuhan itu di kening, di mulut dan di hati. Itu makna sebenarnya apa Kak? Nih, kamu kan OMK, udah berapa tahun Dara? OMK masih 3 tahun Kak, masih. Tapi dalam Katolik itu udah berapa tahun Dara? Dari lahir. Dari lahir Kak. Jadi OMK juga yang belum tahu, sekarang saya kasih tahu ini. Jadi kalau tanda salib di kening itu maknanya dalam pikiran saya percaya, dalam mulut, lewat mulut saya mewartakan, dalam hati saya sabda Tuhan saya simpan. Gitu. Lagi-lagi nih, berarti apa ya? Besar. Itu kayak setiap aku mengucapkan itu waktu selesai pembacaan firman Tuhan, itu kayak tenang kali hatinya gitu, kayak dalam pikiranku aku percaya, lewat mulutku saya mewartakan. Iya, betul. Ternyata selama ini bisa dibilang aku lah Katolik KTP. Walaupun belum punya KTP. Katolik di kartu keluarga aja. Memang bukan hanya Dara, banyak. Nah, kayak hanya ya udah buat aja, ikut-ikut kayak gitu. Itu aku dulu kan pertama tahu itu kapan ya? Kayaknya TK deh. Kan kayak lihat nanya gini. Terus aku juga nanya orang tua kan. Itu untuk apa dibuat? Terus orang tua juga mungkin belum mengetahui dengan jelas. Dia cuma bilang itu udah wajib kalau kita setelah dibacakan inilah Injil Tuhan menurut ini itu kan. Itu udah wajib. Jadi wajib, aku harus ikutin gitu. Aku hanya taunya gitu aja. Aku dulu juga gitu Dar. Kayak apa sih buat gini-gini? Apa sih gitu kan? Tapi ya udahlah, ikut aja. Terus karena rasa penasaranku itu apa sih maknanya sampai buat gitu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tapi setelah aku baca, setelah aku mengetahui dalam sekali makna tersebut. Ternyata selama ini kayak hanya buat asal aja, kayak sama kayak tanda salib tadi. Kita hanya sekedar buat, tapi nggak tahu maknanya. Dan ini nih yang kayak tadi, apa tadi Kak? Dalam pikiranku aku percaya. Dalam pikiranku aku percaya. Lewat mulutku aku mewartakan. Lewat mulutku aku mewartakan. Dalam hatiku kusimpan sabda Tuhan. Dalam hatiku kusimpan sabda Tuhan. Oke. Bakal diingat sih ini juga ya buat teman-teman lainnya, pasti banyak yang belum tahu sama kayak aku. Nah di sini tuh, jadi untuk teman-teman yang lainnya, ayo dong semakin rame dan share juga video ini biar teman-teman kita ngerti OMK. Dan terkadang sih kalau misalnya penjelasan dari sama OMK itu lebih mudah dipahami menurutku sih gitu ya. Daripada kayak pastor atau orang tua kayak aku pusing. Gak ngerti sumpah. Iya aja. Padahal iya aja. Ngomong-ngomong aja. Oke. Nah, jadi itu nih teman-teman maknanya yang tadi. Jadi kita mulai dari hari ini kita udah tahu maknanya. Kita jangan hanya asal buat, tapi kita juga harus mendalami makna dari hal yang kita buat tersebut. Nah Dar, kalau kita sudah mengetahui makna itu, pasti kita mendengar firman Tuhan itu juga nggak ada lagi godaan mau main HP, bosan, ngantuk. Jadi lebih serius kan? Karena udah mengucapkan itu maknanya tadi. Betul. Sangat bermanfaat sekali ya kan. Jadi yang biasanya kita kalau dengar tersebut udah selesai dibacakan, udah pas khotbah. Terus gini Dar. Karena nggak memaknai. Betul. Tapi kan Kak Ci, tadi kan kita udah
bahas tentang yang gini, terus tanda salib yang di gini Sebelum kita firman, ya. sebelum mendengarkan Injil Tuhan. Nah, aku juga pernah nih, kan setiap pagi kalau misalnya mau sekolah nih, aku sama adik-adikku dan keluarga berdoa untuk mau sekolah. Iya. Nah, kami dibuat gini juga sama orang tua. Iya, kami juga Dar. Oh, iya. Gitu juga orang tua sama kami. Jadi kalau kami mau bepergian, mau latihan, mau tampil, mau lomba, itu selalu dibuat gitu. Jadi dulu itu aku kayak ya udah buat aja Pak kayak gitu. Maknanya apa sih sebenarnya? Tapi setelah udah ku cari lagi lah makna Apa dari tanda salib, orang tua memberi berkat kepada anaknya. Ya, sungguh luar biasa sekali memang salib ini Kasih tahu, teman-teman. kasih tahu. Sungguh luar biasa sekali. Jadi maknanya itu orang tua memberi berkat kepada anaknya itu pertama, Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan semoga malaikat Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Wah. Kayak, lihat itu. Oh iya, walaupun hanya tanda salib aja, Hanya kayak gini aja loh. hanya seperti tanda aja, Iya. sangat besar sekali sebenarnya maknanya. ya kan. Jadi setelah waktu SD kan kita Ini, nggak ya tahu, udah, buat aja. ya udah buat aja, itu buat kayak aja, ada diberkati ya kan, karena gitu. kan kayak sering juga kalau misalnya kita yang belum menerima komuni, yang belum Iya, belum komuni kan rombongan, aja cuman iya. jadi ya udah cuma diberkati aja ya udah. kan. Tapi kita dulu itu nggak memaknai itu. Iya, kita nggak tahu apa makna sebenarnya. Sekarang kan kita udah tahu. Dan jika teman-temanku kalau orang tua ngantar dibuat gitu, itu tanda apa sih? Itu tanda apa sih gitu? kepo. Nah, aku jelaskan lah ya. Aku jelaskanlah maknanya itu dan dia kayak, oh iya ya, enak ya kau dikasih berkat gitu. Iya. Jadi orang tua OMK, marilah memberi berkat, hanya berkat Ya. tanda salib. Karena kita butuh ya kan. Butuh, sangat butuh sekali. Karena berkat untuk kita itu, jadi jika kita melangkah kemanapun itu percaya akan- diri kita iya, itu makin naik, ya kan? makin berani lah. Jadi berkat orang tua itu perlu kali untuk anak-anak. Biasanya nih karena kalau orang tua mau memberkati anaknya, mungkin mau mendoakan anaknya itu hanya sekedar doa, doa. aja. Ini nih hanya dibuat tanda Tanda salib. ini. Udah Kami memiliki sebagai anak-anak ya udah terberkati. merasa gitu. terberkati kali, merasa diperhatikan. Oke. Nah, jadi gitu tuh. Kalau misalnya yang gini tadi tuh kita udah merasa diberkati, terus apalagi kalau kita mau jalan-jalan jauh ya Iya, kan. iya, iya. Kita kalau udah dibuat tanda salib Berkat, itu aduh. ya itu udah merasa aman. Iya. Jadi Iya, kayak nggak ada setiap gangguan lagi ya. langkah kita itu Tuhan dan malaikat Tuhan itu udah menyertai kita. Mau kemana pun kita, jadi kayak nggak ada kita. Ih, nanti dia apa-apain. Ih, nanti diginiin. Enggak. Walaupun ada kayak selintas, tapi kita balik ke positif Iya, lagi ya kan udah diberkati, udah diberi tanda kemenangan. Iya. Jadi tuh kayak membuat kita lebih Berani. yakin, ya, percaya dan lebih yakin. Iya. Dan ini aku baru sadar, ternyata kan kalau misalnya aku dibuat tanda salib ini, aku di sekolah juga lebih serius belajarnya, lebih tenang. Jadi semenjak aku kos lah kesini Dar. Iya. Jadi kayak gak ada lagi dikasih tanda Kristus. Rindu ya? Iya. Jadi kan sekarang aku udah sama bapak. Setiap pagi dikasih berkat Oke, lah. betul. Jadi kan kalau misalnya kita yang udah biasa nih dibuat berkat gitu, Iya. kalau nggak dibuat merasa ada yang kurang gitu ya kan. Iya. Nih, dari banyak hal yang udah kita dengar tadi, mulai dari tanda salib kayak gini, terus gini, Iya. bahkan yang sendiri aja pun gini dari orang tua, kita baru tahu maknanya sekarang. Aku baru tahu maknanya sekarang. Jadi untuk teman-teman sekalian udah tahu kan maknanya dari tanda salib yang Iya. besar, yang gini, yang di Umum, tubuh iya. dan di kening aja, tuh harus lebih memaknainya. Iya. Setelah itu Kak Ci,
Ini nih aku baru ingat lagi satu hal. Apa tuh, Dar? Ini tuh kesalahan yang sangat amat sering terjadi di kalangan. Kesalahan atau apa ini? Ya lebih ke kesalahan sih atau kekeliruan ya kan? Iya. Yaitu hanya buat tanda salib aja, nggak berdoa. Itu sering yang kita lihat, Iya. sangat amat sering. Nah itu salah atau gimana nih Kak? Jadi aku sebenarnya gitu juga, Dar. Jadi kita kan masih anak sekolah. Yang kerja juga kan udah ya lebih merasa capek lah. Oke. Tapi kalau ngantuk itu kan, Dar, sakit kali nahannya kan. Nggak bisa loh, nggak bisa. Jadi kalau udah ngantuk, udah capek, apalagi kegiatan di sekolah itu full, padat. Terus malamnya nugas kan lelah kali kan. Nah, jadi kalau entahnya memang aku udah capek kali, itu aku hanya buat tanda salib. Nggak salah. Sebenarnya lebih baik kan berdoa, mengucap syukur langsung Sama kita. Tuhan, ya, ngomong langsung Ini kan ya. kalau tanda salib ya memang hanya sekedar itu aja. Tetapi karena kita udah memaknai tanda salib ini sangat besar maknanya, setiap kegiatan pun aku jadi sering buat tanda salib. Makan pun kan kalau makan juga kita harus mengucap syukur. Ya betul sekali. Terima Tapi kasih. karena kau juga pernah kan, Dar, kalau udah merasa lapar kan ya, Dar? agak buka kartu nggak apa-apa sih Kak. Jadi hanya buat tanda salib gitu aja. Karena udah kelaparan. Jadi tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan kita tetap mengingat Tuhan kita. Kita memaknai arti dari tanda salib itu. Iya. Tapi gini loh Kak, tau nggak sih? Kita kan istilahnya udah lapar, kelaparan Iya, kan, iya. langsung hanya gini langsung hap. Tuhan kayak gini loh. Kau tahu? Aku sangat amat berkorban. Kau hanya mau berdoa aja, mau ngomong sama aku aja pun kau nggak mau. Hanya kau miss call aku kata kayak gitu. Tapi Dar, mana lebih mendingan? Buat tanda salib atau nggak berdoa? Buat tanda salib. Ya udah. Daripada nggak sama sekali. Dari Tuhan gini, oh iya anakku ya nggak apa-apa. Kalau kau udah tahu aku udah kuberkati katanya. Kan lewat kebiasaan kita buat tanda salib itulah, itu doanya itu tanda salib itu doa juga. Walaupun hanya doa singkat, itu kalau kita maknai besar. Walaupun istilahnya hanya miss call kan. Daripada kita nggak mengingat Tuhan sama sekali, Iya betul. nggak berdoa, nggak membuat tanda salib. Apa lebih mending itu daripada membuat tanda salib. Tapi gini nih untuk teman-teman ya, di sini kita bukan membenarkan bukan membenarkan kita nyebut tanda salib udah bisa. Nah balik lagi kalau misalnya kita udah tahu, udah dengar ini nih, terus hanya buat tanda salib tanpa kita maknai, ya sama aja itu nol. Sama yang kayak tadi nggak berdoa sama sekali, itu artinya. Udah nggak berdoa, buat tanda salib hanya ngasal, nggak memaknai. Untuk apa lagi kita jadi orang muda Katolik ini? Jadi untuk orang muda Katolik, mari memaknai tanda salib itu lebih dalam. Kelihatannya simpel, tapi maknanya itu loh. Iya, maknanya besar. Jadi gini, tadi kan kita udah jelaskan kalau misalnya kita nyebut tanda salib mau sebelum makan itu nggak salah, selagi kita memaknainya, bukan hanya sekedar hanya mau cepat udah, enggak, itu Tuhan marah. Kau udah kasih kesempatan untuk memaknainya. Kalau memang ada waktu dan tidak mepet baiknya berdoa. Oke. Jadi ini kita menggunakan hanya tanda salib aja itu di keadaan yang genting kan, yang urgent. Apalagi kalau entahnya menang. Kan nggak mungkin di tempat umum itu juga kita berdoa pada saat itu. Itu kayak apa sih namanya? Kan ada orang kalau misalnya kayak berdoa di depan tempat umum kayak Jadi kita mengucap syukurnya itu kalau kita menang dengan tanda salib. Kan banyak kan? Aku ini nih yang pemain bola nggak sih Kak, ini sebelum pertandingan kan dia kayak disentuhnya tanahnya baru buat tanda salib. Ya kan Keren sekali kan? Ya coy, iya. Berarti dia itu memaknai tanda salib itu. Dia betul-betul memaknai kalau misalnya melalui tanda salib itu bisa membantu dia ya kan. Karena tanda salib itu juga maknanya kan keselamatan dan kemenangan. Oke, betul banget. Jadi excited nih untuk tanda salib. Iya. Jadi ini lain kali kalau misalnya kayak mau ujian. Mungkin kan udah mepet tuh waktunya harus ujian, atau mungkin di tengah-tengah ujian kita udah bingung atau kita bisa buat tanda salib. Boleh. Jadi kayak untuk menyegarkan kembali Tuhan
Tuhan aku udah jenuh, aku bantu aku gitu. Hanya lewat tanda salib aja, tapi kita harus maknai ya. Hanya lewat tanda salib aja, Tuhan udah hadir kembali. Walaupun sebenarnya Tuhan itu ada di hati kita, cuman melalui tanda salib itu mengundang kembali, meneguhkan kembali, ya kan? Oke teman-teman, segitu dulu perbincangan kita tentang tanda salib. Ingat dari yang dulu kita bahas dari tadi nih, mulai dari tanda salib yang di atas tubuh, terus tanda salib sebelum jangan lupa ya, Injil. jangan lupa darah juga ya. Iya kak. Sebelum mendengarkan Injil dan juga tanda salib yang biasa diberikan orang tua kepada kita, itu bukan semata-mata hanya tanda ataupun simbol ataupun kebiasaan orang Katolik. Bukan hanya sekedar itu. Orang Katolik juga bisa ya kan? Iya. Oke. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang perlu di sini adalah maknanya. Bukan tentang cara, tapi tentang makna. Bagaimana kita memaknai tanda salib itu sendiri. Oke. Nah, kami berbicara dari tadi itu sharing-sharing itu hanya sebatas pengetahuan kita. Sebatas pengetahuan kami aja tentang tanda salib ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menganggap pendapat kami kurang dan keliru ataupun mungkin salah, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar, udah disediakan kok. Jadi kita bakal membahas hal tersebut kembali. Nah, segitu dulu perbincangan kami. Saya Krisnesia Darmeda, saya Patricia Silalahi. Sampai jumpa.